Orang-orang menghentikan mobil mereka di jalan raya, keluar dari mobil, dan menengadahkan kepala sambil bertanya-tanya. Di banyak kota, semua orang turun ke jalan, balkon, dan atap rumah dipenuhi orang yang menatap bulan dengan terkejut. Warnanya merah. Beberapa orang berteriak bahwa itu kiamat. Beberapa mencari tempat naungan. Bulan yang biasanya berwarna putih kini memang terlihat seperti dicelupkan ke cat merah. Tidak perlu takut jika kamu melihat hal seperti itu. Sebaliknya, nikmati saja pemandangan itu, karena kamu menyaksikan fenomena astronomi langka. Ini adalah gerhana bulan total. Ini matahari. Matahari ada di tengah tata surya, Merkurius, Venus, dan ini bumi, lalu bulan. Bumi butuh 365 hari untuk mengorbit bintangnya. Pada saat yang sama, bulan mengelilingi bumi dan mengorbit planet kita dalam 27 hari. Bumi menciptakan zona bayangan, dan terkadang bulan melewatinya. Bayangan itu berbentuk corong dan secara bertahap menyempit. Jarak ke bulan adalah 384.000 km. Itu seperti 9 panjang garis khatulistiwa. Pada jarak ini, lebar bayangan sekitar 2,6 kali lebar bulan. Saat bulan ada di zona ini, cahaya matahari langsung tidak mengenainya. Artinya, itu seharusnya menghilang, tapi cahayanya malah menjadi merah. Hal tersebut terjadi karena cahaya matahari melewati atmosfer bumi. Cahaya itu menyebar, dan sebagian besar cahaya biru hilang, tapi cahaya merah dan jingga tetap memantul dan mengenai permukaan bulan. Ini dia, kamu melihat fenomena yang disebut bulan darah. Omong-omong, pantulan cahaya ini terjadi pada matahari terbenam dan saat fajar, atmosfer menyebarkan cahaya biru dan kamu melihat langit berwarna merah dan jingga. Jika kamu berdiri di permukaan bulan saat gerhana bulan total, bumi akan terlihat tepat antara kamu dan matahari. Jadi, kamu akan bisa mengamati gerhana matahari. Permukaan bumi akan menjadi gelap seutuhnya bagimu. Kamu hanya akan melihat korona matahari menerangi tepian planet. Bumi dari permukaan bulan hampir seukuran dengan bulan dari permukaan bumi. Gerhana bulan merah seperti itu langka karena beberapa faktor harus terjadi bersamaan. Salah satunya adalah harus terjadi bulan purnama. Biasanya, kamu bisa melihat 2 gerhana bulan total setahun. Pada tahun 2038, kamu akan bisa melihat 4 gerhana itu. Dan gerhana itu sendiri bisa berlangsung selama 108 menit. Tapi ini langka, dan bulan darah panjang seperti itu terakhir terlihat pada tahun 2000. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang tidak tahu banyak fakta tentang satelit kita dan pemandangan bulan merah membuat mereka takut. Itu adalah pertanda buruk dan tanda akan terjadi masalah. Orang-orang yang tahu jadwal gerhana bisa memanfaatkannya. Misalnya, Christopher Columbus memiliki almanak astronomi dan tahu kapan gerhana bulan berikutnya akan terjadi. Dia menakuti penduduk Kepulauan Karibia saat dia memprediksi bulan merah. Dahulu kala, bulan adalah bola lava merah. Ini terjadi dahulu sekali, 4,5 miliar tahun lalu. Ini adalah tata surya kita. Ini penuh debu dan asteroid. Semuanya terus bertabrakan, seperti biliar luar angkasa. Ini bumi. Suhu bumi baru mulai dingin dari tabrakan asteroid dan komet terus-menerus. Tapi pada saat itu, Theia muncul di Cakrawala, sebuah planet seukuran Mars. Planet ini memiliki orbit yang kacau dan mendekati bumi dalam gerak spiral. Tabrakan tak bisa dihindari, dan pada satu titik, salah satu tabrakan terbesar di tata surya terjadi. Theia menabrak bumi dengan miring. Planet ini merobek bagian kerak bumi dan melemparnya ke luar angkasa. Pada akhirnya, bumi menyerap bagian planet yang menabraknya. Puing dari tabrakan mengelilingi bumi untuk waktu lama. Itu semacam cincin seperti milik Saturnus. Puing di orbit bertabrakan dan menumpuk di sekeliling pusat gravitasi biasa. Dan seperti itulah bumi mendapatkan bulan. Ada teori bahwa tabrakan ini membantu melahirkan kehidupan di planet kita. Theia menghantam bumi pada sudut yang sempurna. Jika tabrakannya berhadapan, kedua planet ini kemungkinan besar sudah hancur dalam ledakan dahsyat. Jika tabrakannya bersinggungan, maka tidak akan ada cukup puing di orbit bumi untuk membentuk bulan. Tapi kita mendapat tiket keberuntungan. Bulan menstabilkan rotasi bumi. Tabrakan itu menghancurkan kerak bumi yang padat dan memungkinkan terbentuknya samudra. Ingat, air adalah dasar kehidupan. Saat inti bumi dan Theia menyatu,
kita mendapat magnetosfer yang kuat. Ini melindungi semua organisme hidup dari radiasi matahari. Bulan bersama matahari mengendalikan gelombang pasang. Gravitasinya sepertinya menarik air ke sana dari permukaan bumi. Matahari melakukan hal sama. Artinya, jika kita membayangkan bumi sebagai bola air, akan ada dua gunung, satu di sisi bulan dan satu di sisi matahari. Dan saat bulan mengelilingi bumi, gunung air ini bergerak bersamanya. Jika kamu berada di lautan terbuka dengan meteran, kamu akan melihat bahwa bulan menarik air pada dirinya sekitar 10-15 cm. Bulan secara gravitasi terkunci dengan bumi. Itu sebabnya satu sisi bulan selalu menghadap bumi, seperti Merkurius dan matahari. Tapi bulan tidak diam saja. Bulan sedikit demi sedikit menjauh dari planet kita, sekitar 4 cm setahun. Tidak cepat, tapi kira-kira dalam 600 juta tahun, bulan akan jauh lebih kecil di langit kita, sehingga kita tak akan bisa melihat gerhana bulan lagi. Kamu melihat kawah ini? Ini adalah Tycho. Kawah ini terlihat saat bulan purnama karena cahaya terang yang bersinar ribuan kilometer dari pusatnya. Ini kawah termuda di bulan. Ilmuwan berkata kawah ini muncul karena ada tabrakan meteorit sekitar 109 juta tahun lalu. Pada saat itu, dinosaurus masih ada di bumi dan mereka mungkin melihat tabrakan itu. Kemungkinan besar itu diiringi dengan ledakan besar dan terlihat seperti penghormatan di langit malam. Manusia suka menjelajahi bulan. Kita sudah mengirim banyak misi ke sana. Total 12 orang telah menginjakan kaki di permukaan bulan. Gaya gravitasi di sana 6 kali lebih kecil daripada di bumi. Jadi, jika seseorang di planet kita memiliki berat badan sekitar 80 kg, timbangan di permukaan bulan hanya akan menunjukkan 13 kg, seperti berat badan anjing sedang. Itu sebabnya astronaut bergerak, melompat, dan terjatuh dengan sangat aneh di sana. Dan kamu akan 6 kali lebih kuat di permukaan bulan. Di bumi, orang rata-rata bisa mengangkat sekitar 60 kg. Tapi di bulan, kamu bisa mengangkat motor besar atau beruang grizzly. Permukaan bulan dilapisi dengan regolith. Ini debu bulan yang menutup permukaan padat. Debu seperti itu bagus dalam menjaga jejak kaki. Ini adalah jejak kaki paling terkenal yang melahirkan banyak teori gila. Ini jejak kaki itu, dan ini sepatu yang meninggalkan jejak itu. Tapi sepatu itu rata. Ini dijelaskan dengan sederhana. Astronaut memakai sepatu tambahan untuk berjalan di permukaan bulan. Mereka memiliki jenis sol yang meninggalkan tanda ini. Selain jejak kaki ini, kita meninggalkan banyak benda menarik di bulan. Beberapa wahana bulan, bola golf, bendera, dan sampah manusia. Ada juga banyak satelit rusak dan komponen roket. Secara keseluruhan, sekitar 187.000 kg benda buatan manusia ada di sana. Itu bobot 3 pesawat penumpang atau 31 gajah dewasa. Nantinya, kita berencana melanjutkan misi ke bulan. Pendarat baru akan menjelajahi permukaan satelit kita lagi untuk mencari sumber daya alam di sana. Ini juga tempat bagus untuk menguji wahana baru. Kita bahkan akan merakit sesuatu seperti stasiun luar angkasa internasional di orbit bulan. The Lunar Orbital Platform Gateway. Itu akan menjadi platform berguna untuk menjelajahi satelit kita dan meluncurkan pesawat luar angkasa ke luar angkasa jauh. Jika kamu mulai dari sini, pesawat luar angkasa tidak akan perlu menghabiskan hampir semua bahan bakar untuk mengalahkan gaya gravitasi bumi. Jadi, stasiun seperti itu akan menghemat bahan bakar dan uang. Ilmuwan berharap kita akan bisa menambang air di permukaan bulan. Telah terbukti ada es di sana, kebanyakan di bagian bawah kawah yang tidak terkena cahaya matahari. Mungkin kita akan mengirim wahana ke sana yang bisa mengebor beberapa meter dari permukaan untuk mencari air. Manusia sudah memiliki teknologi untuk membangun koloni lengkap di sana. Akan butuh 3 hari untuk ke sana. Kita hanya perlu membawa cukup panel surya dan bahan bangunan ke bulan. Tidak ada atmosfer di bulan. Jadi, calon penghuni bulan tidak akan terlindungi dari radiasi matahari. Kita harus membangun rumah di bawah tanah untuk memberi perlindungan. Printer 3D modern akan membantu membuat konstruksinya dengan mudah dan cepat. Namun, makanan dan air hanya bisa dipertahankan dengan suplai terus-menerus dari bumi. Sama halnya dengan oksigen. Satu peluncuran roket menghabiskan jutaan dolar. Jadi, untuk sekarang, kolonisasi bulan masih diragukan.
Bulan juga bisa menjadi objek wisata luar angkasa. Bayangkan, sebuah pesawat luar angkasa meluncur dari bumi, 3 hari di jalan dan kamu mengorbit bulan. Modul bulan lepas dan kamu mendarat di permukaannya. Kamu naik wahana, menjelajahi kawahnya, lalu kembali ke pendarat. Mesin menyala, pendarat mengembalikanmu ke orbit. Kamu tersambung lagi ke pesawat, lalu kembali ke bumi. Sepertinya itu rencana yang cukup bagus untuk liburan seminggu. Hotline NASA terus-terusan berdering. Operator pusat informasi di lembaga itu jadi stres bukan kepalang. Mereka kewalahan menjawab telepon. Semua pesan yang masuk juga berisi hal yang sama. Ada objek benderang di permukaan bulan. Rupanya, malam itu, ratusan hingga ribuan astronom amatir tengah mengamati bulan. Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang berpendar di permukaannya. Seolah-olah bulan telah disinari lampu sorot super kuat. Para ilmuwan segera mencari tahu penjelasan dari fenomena ini. Awalnya mereka ngira kalau cahaya itu berasal dari pesawat yang melintas. Tapi nggak akan mungkin juga kan bisa dilihat oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Waktunya juga bersamaan. Palingan itu cuma satelit Starlink sih. Menurut teori, salah satu dari objek ini kemungkinan lagi iseng bikin para astronom amatir penasaran, sehingga mereka akan ngira kalau cahaya kecil ini sebagai kilatan cahaya bulan. Tapi sekali lagi, kalau memang fenomena ini disebabkan oleh satelit, cahayanya nggak akan diam, tapi bergerak-gerak. Saat sejumlah ilmuwan terus menguak misteri ini, sebagian lainnya mulai meneliti secara lebih mendalam. Mereka telah membuat teleskop baru di utara Seville, Spanyol. Kondisi alam di sana lumayan pas untuk mengamati bulan. Teleskop ini punya 2 kamera kontrol jarak jauh yang dikendalikan dari kampus di Jerman. Saat menangkap fenomena tak biasa di permukaan bulan, kedua kamera akan langsung memperbesar citra yang terlihat. Tapi, teleskop ini perlu dipasangi kecerdasan buatan tingkat tinggi agar kameranya bisa membedakan fenomena misterius bulan dengan cahaya pesawat terbang, satelit, atau meteorit kecil yang baru saja memasuki atmosfer bumi. Saat teleskop menjalankan misinya, kita sudah punya teori yang bisa menjelaskan alasan dibalik munculnya kilatan tersebut. Bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra di bumi dengan gravitasinya. Bumi juga punya kemampuan yang sama, tapi bedanya gaya yang terlepas bisa sampai 32,5 kali lebih kuat. Saat bulan mengorbit bumi, posisi keduanya bisa sangat berdekatan. Di titik inilah gaya interaksinya paling kuat. Makanya, gaya pasang surut bisa memicu retakan di permukaan bulan dan akibatnya bulan akan melepaskan gas dari bawah permukaannya. Semburan gas kuat akan mengangkat debu bulan, dan cahaya yang terlihat terang dari teleskop astronom sebetulnya hanyalah kabut debu bulat yang bisa memantulkan cahaya matahari. Dari kejauhan, memang terlihat mirip kilat. Saat debunya naik, seolah-olah ada ledakan kecil, dan kilat ini berangsur-angsur pudar saat debu mulai diam. Hal ini memang selalu muncul di permukaan bulan kok, dan sering disebut sebagai fenomena bulan sementara. Selain fenomena ini, banyak juga loh hal unik dan misterius lain yang telah terjadi. Pada tahun 1178, 5 biarawan mengaku telah melihat bulan sabit mulai terbelah menjadi 2, tepatnya di bagian atasnya. Kemudian, kobaran dan bunga api mulai menyala dari bekas retakan, seolah ada naga yang sedang menyemburkan api. Setelah itu, bulan mulai bergerak-gerak dan kembali ke kondisi semula. Fenomena ini telah berulang sampai lebih dari 10 kali. Bentuk apinya juga bervariasi. Setelah fenomena nyermin ini berakhir, warna bulan menjadi hitam. Baru pada abad ke-20, para ilmuwan mulai mencari tahu jawabannya. Mereka berteori, saat itu ada asteroid besar yang menabrak bulan. Akibatnya, permukaan bulan jadi berlubang dan terbentuk kawah Giordano Bruno selebar 15 kali jembatan Brooklyn. Jutaan ton serpihan asteroid juga menabrak bumi, sehingga terlihat seperti hujan meteor yang sangat lebat. Pastinya, angkasa pada saat itu menjadi sangat benderang. Tapi sayangnya, peristiwa ini nggak secara resmi ada dalam catatan sejarah. Fenomena yang teramati oleh para biksu ini terkesan meragukan ya. Mungkin mereka memang melihat asteroid jatuh, hanya saja jatuhnya di bumi. Kemudian mereka menganggapnya sebagai cahaya menakutkan yang terlihat dari bulan. Atau bisa juga mereka cuma melihat bayangan sih. Yang jelas, nggak ada saksi yang bisa mengonfirmasi kejadian ini.
Fenomena unik lainnya berupa pendaran cahaya biru dan merah pada bulan. Cahaya ini bisa dilihat saat bulan sabit dan seringnya terjadi di kawah Aristarchus. Ada kedipan cahaya yang berlangsung sangat cepat, mirip-mirip seperti kilat. Sebetulnya sih bukan kilat, tapi listrik. Peristiwa ini juga disebabkan oleh gaya pasang surut. Jadi, gaya pasang surut telah membuat tekanan mekaniknya terakumulasi di bebatuan bulan, sehingga menghasilkan medan listrik, lalu menciptakan kilatan biru yang memukau banyak astronom amatir. Di bulan juga ada ledakan bintang. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh meteorit yang jatuh ke permukaannya. Karena bulan nggak punya atmosfer, asteroid yang jatuh nggak bisa terbakar. Padahal bobotnya sangat berat dan lesatannya sangat cepat. Nah, saat objek luar angkasa ini menabrak bulan, terjadilah ledakan. Dari bumi, kita melihatnya sebagai ledakan bintang. Malahan, pada tanggal 13 Mei 1972, terjadi tumbukan meteorit setara dengan ledakan 1000 ton TNT di dekat tempat Apollo 14 mendarat. Kalau manusia hidup jauh lebih awal, kita mungkin telah menyaksikan kilatan terang yang terus-terusan muncul di permukaan bulan. Semua kawahnya terbentuk oleh hantaman meteor serupa. Udah kayak kembang api yang menyala bertahun-tahun lalu kan? Sebagian meteorit juga bermanfaat karena mengandung air. Ya, di bulan memang ada air. NASA mengonfirmasi fakta ini setelah melakukan studi dengan teleskop SOFIA. Teleskop ini dipasang di pesawat terbang yang kemudian bisa mengamati bagian atas atmosfer bumi. Pada ketinggian segitu, udara kering bisa bikin detail kecil terlihat jelas. Kemungkinan air tersebut berada di kawah kutub bulan. Area ini memang enggak disinari cahaya, dan menurut perkiraan, air di sana diselimuti oleh es. Tapi SOFIA juga mendeteksi kalau sebagian air terpapar oleh cahaya matahari. Wujudnya memang cuma berupa molekul H2O di lapisan debu. Tapi penemuan ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau semua airnya terkumpul, jumlahnya memang nggak seberapa. Kandungan air di gurun Sahara saja sekitar 100 kali lebih banyak. Fenomena yang jauh lebih unik juga sedang terjadi loh. Ternyata bulan bisa karatan, sama seperti logam yang sudah usang. Agar muncul karat diperlukan zat besi, air, dan oksigen. Tanah di bulan juga punya zat besi plus air. Tapi gimana dengan kandungan oksigennya ya? Bulan kan nggak punya atmosfer, dan di sana kita nggak bisa bernafas tanpa alat bantu. Tapi rupanya masih ada oksigen juga. Angin surya telah membawanya. Angin dari bintang induk kita ini bergerak dengan kecepatan super ngebut, lalu mengikis oksigen dari atmosfer atas bumi dan membawanya lebih jauh menembus ruang angkasa. Akhirnya, angin bermolekul oksigen ini mencapai bulan. Tada! Semua bahan terbentuknya korosi sudah tersedia, dan biji besi di permukaan bulan mulai berwarna kemerahan. Kalau proses ini terus berlangsung, bulan kita akan terlihat seperti Mars. Warnanya akan jadi oranye kemerahan. Warna khas ini berasal dari proses korosi sejak ribuan tahun lalu, saat Mars masih punya sungai dan laut berisi air serta atmosfer yang mengandung oksigen. Objek aneh lainnya yang bisa dilihat di bulan berupa jejak aktivitas manusia. Antara tahun 1969 dan 1972 ada 12 benda yang berasal dari program Apollo. Secara keseluruhan, ada 6 lokasi pendaratan, dan disitulah para astronot meninggalkan banyak barang. Selain beberapa satelit dan pesawat ruang angkasa yang jatuh atau mendarat di bulan, ada rover, sejumlah bendera Amerika Serikat, foto keluarga milik salah satu astronot, dan 3 bola golf. 2 orang pertama yang berada di bulan meninggalkan setumpuk barang. Sebelum kembali ke bumi, mereka membawa banyak contoh tanah dan bebatuan, dan untuk membawanya, mereka harus menyingkirkan semua barang yang tidak diperlukan di modul lunar, kamera TV, alat pengumpul sampel, peralatan sains, bahkan sandaran tangan dari kursi. Para astronot berdiri di luar modul lunar selama 8 menit penuh untuk membuang segunung barang yang tidak diperlukan. Kalau kamu mengumpulkan dan menimbang semua barang ini, beratnya bisa mencapai 199 ton, setara dengan berat 3 lapis tank baja atau 3 pesawat penumpang besar. Aneh tapi nyata. Selain dipenuhi kawah, permukaan bulan juga ternyata punya lubang raksasa unik berupa terowongan. Terowongan ini ditemukan saat pengorbit bulan asal Jepang tengah mengumpulkan data di sekitar lubang bulan, tepatnya di pintu masuknya. Para peneliti mendeteksi pola gema spesifik yang nunjukin adanya area berongga, dan mereka juga nemu pola gema lain di sekitar lubang, jadi kemungkinan di situ terdapat banyak terowongan bulan. Ukuran terowongan ini ternyata cukup besar. Satu lapangan sepak bola pasti bakal muat tuh kalau dimasukkan ke dalamnya.
Bentuknya juga nggak beraturan dan diameternya sekitar 130 meter. Mereka memperkirakan di bawah permukaan bulan kemungkinan ada gua rahasia atau sistem terowongan yang memukau. Para astronot bisa menjadikan spot ini sebagai tempat berlindung atau malah tempat tinggal bagi koloni manusia di bulan. Tapi belum ada orang yang bisa menetap di bulan lebih dari 3 hari sih, lantaran banyak faktor. Perbedaan suhu bulan sangatlah mencolok, di situ juga nggak ada atmosfer, serta nggak ada medan magnet yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari radiasi atau sinar matahari ekstrim. Para astronot memang mengenakan pakaian luar angkasa, tapi daya perlindungannya nggak akan bisa tahan lama. Mungkin mereka perlu berlindung di terowongan lava. Setelah lava dingin, lubang ini akan menghasilkan kerak yang kemudian menebal dan membentuk atap di bagian atasnya. Lava ini memang terus mengalir, tapi setelah berhenti, jalurnya akan mengering dan membentuk terowongan. Di bumi juga ada terowongan lava, tapi ukurannya nggak sebesar di bulan. Ada juga pohon khusus yang diberi nama pohon bulan. Pohon ini berasal dari benih yang dibawa ke bulan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Dan saat ini, kebanyakan habitatnya ada di Amerika Serikat. Bumi 27% lebih besar dari bulan dan bobotnya jauh lebih berat. Gravitasinya juga jauh lebih kuat. Jadi saat kamu menjatuhkan batu ke permukaan bumi, lajunya akan lebih cepat. Beban 68 kg di bumi cuma akan seberat 11 kg di bulan. Di antara sekian banyak satelit yang mengelilingi bumi, cuma bulan yang jadi satelit alami kita. Objek ini terbentuk setelah planet seukuran Mars menabrak bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu atau sesaat setelah matahari dan tata surya kita terbentuk. Pasca tabrakan, uap awan batuan mengorbit di sekeliling bumi, kemudian mendingin dan akhirnya berubah menjadi objek padat kecil berbentuk cincin. Objek ini berubah menjadi bulan dan membentuk kawah bekas tabrakan. Kalau kamu berdiri di permukaan bulan, bayanganmu akan lebih gelap daripada di bumi. Di situ nggak ada atmosfer yang bisa menghamburkan cahaya dan menghasilkan bayangan terang. Io, salah satu satelit Jupiter, punya ratusan gunung berapi dan letusannya sangat dahsyat. Malah terkadang juga melontarkan gumpalan asap setinggi 400 km ke atmosfer. Letusan ini terjadi karena gravitasinya sangat tinggi, bagian dalam Io meregang dan mengempis saat jaraknya lebih dekat dengan Jupiter, kemudian menjauh lagi. Maka terbentuklah energi yang memicu aktivitas vulkanik sedahsyat itu. Selain planet, benda langit yang lebih kecil juga kadang memiliki satelit. Pada tahun 1993 lalu, para peneliti mendeteksi asteroid yang diameternya 32 km punya satelit berdiameter 1,6 km. Pancaran cahaya bintang induk kita, matahari, 400.000 kali lebih terang dari bulan. Bulan cuma memantulkan cahaya matahari, jadi nggak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Intensitasnya juga bergantung pada posisi bulan, bumi, dan matahari. Satelit alami kita ini berjarak sekitar 32 kali diameter bumi dan jarak terdekatnya sekitar 29 kalinya. Saat langit malam begitu gelap dan cerah, seakan-akan bulan purnama bisa kita raih ya, tapi mustahil juga dong, karena jaraknya sejauh 400.000 kilometer. Di bulan juga ada air loh, tapi bukan berupa genangan atau danau, melainkan butiran es abadi di sisi gelap bulan alias di dekat kutubnya. Menurut para ilmuwan, air di situ sudah ada sejak bulan dan bumi kita masih digempur asteroid dan komet yang memang membawa air berwujud es. Peristiwa ini kemungkinan telah menghasilkan danau dan lautan di bumi, jadi nggak cuma menjatuhkan air es ke permukaan bulan. Penelitian terbaru membuktikan bagian dalam bulan ternyata mengandung air yang bisa naik ke permukaan selama aktivitas vulkanik. Di bumi pun bisa terjadi proses serupa. Di antara 200 satelit di tata surya kita, ukuran bulan paling besar kelima, sedangkan satelit Jupiter, Ganymede, berukuran paling besar atau hampir 1,5 kali lebih besar dari bulan. Apollo 11 menjadi misi pertama yang merealisasikan pendaratan manusia di bulan. Momen super penting ini disiarkan di seluruh dunia, tapi prosesnya agak tersendat oleh badai angin kencang yang saat itu menerjang Australia. Di situ terpasang parabola Parker yang fungsinya menangkap sinyal siaran dari bulan. Bulan nggak berbentuk bulat sempurna, tapi agak menyerupai telur dan bagian yang lebih melengkung mengarah ke bumi. Bentuk uniknya ini dipengaruhi oleh rotasinya sendiri. Bulan purnama bisa bikin kita sulit tidur loh. Sejumlah penelitian menunjukkan durasi tidur kita akan lebih singkat saat ada bulan purnama. Dan kita jadi lebih lama melek. Penyebabnya bukan karena pancaran cahaya bulan, tapi siklus bulan bisa mengintervensi jam biologis kita.
Bulan terus bergerak menjauhi bumi karena gaya gravitasinya berinteraksi dengan lautan kita. Tiap tahunnya saja, satelit kita ini menjauh sekitar 4 cm. Maka, dalam waktu 600 jutaan tahun ke depan, bulan akan jaga jarak sejauh 23.500 km dari bumi dibandingkan dengan posisinya saat ini. Bertepatan dengan itu, gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Meski belum ada lagi manusia yang mendarat di bulan setelah puluhan tahun, jejak kaki di situ masih terlihat jelas. Permukaan bulan nggak diterpa angin, sehingga jejak tersebut bisa tetap ada sampai jutaan tahun. Bulan punya zona waktu sendiri bernama waktu standar bulan. Dan tiap tahunnya terdiri dari 12 hari, jadi satu hari di bulan berlangsung selama 1 bulan di bumi. Nama hari di bulan diambil dari nama para astronot dan kalendernya dimulai sejak Neil Armstrong menapakkan kaki di bulan pada tahun 1969. Kemungkinan di salah satu satelit Saturnus terdapat sumber energi yang mendukung kehidupan. Di bawah permukaannya terdapat lautan dan di situ mungkin telah terjadi reaksi kimia yang membantu terbentuknya kehidupan di bumi. Menurut perkiraan, bulan pernah punya gunung berapi aktif selama masa dinosaurus. Lava cair mengeras di permukaannya sejak miliaran tahun lalu, kemudian menghasilkan kawah unik. Tapi gunung berapi ini telah lama menjadi dorman. Gak cuma di bumi, di bulan pun ada gempa. Tapi namanya gempa bulan. Sama seperti di planet kita, kerak bulan juga mengalami perubahan dan pergeseran. Jadi, bulan akan berguncang saat keraknya mulai panas dan memuai. Hal serupa juga bisa disebabkan oleh benturan meteorit. Meski nggak sekuat di bumi, gempa bulan bisa berlangsung lebih lama karena di situ nggak ada cukup air yang mencegah getaran seismik. Karena nggak ada atmosfer, perbedaan suhu di bulan terbilang drastis. Di siang hari, suhunya bisa naik sampai 93 derajat Celcius, tapi suhu di kutubnya kurang lebih minus 240 derajat Celcius. Pada tahun 2019, para astronot mengamati fenomena luar angkasa misterius. Saat itu, bulan melintas di hadapan matahari, tapi tiba-tiba bergerak mundur ke asalnya. Fenomena ini sebetulnya cuma ilusi optik yang bisa kamu alami saat berkendara melewati kendaraan lain yang lebih lambat. Saat kamu maju, kendaraan ini seolah-olah bergerak mundur. Kerak bulan ada yang tebal dan ada yang tipis. Di beberapa area, ketebalannya bisa sampai 60 km, tapi di bagian lain bisa jauh lebih tipis. Warna bulan selalu sama. Setelah menembus atmosfer bumi, cahaya matahari dipantulkan oleh bulan. Lalu mata kita melihatnya sebagai pink atau merah. Terkadang juga ada partikel debu yang terbawa masuk ke atmosfer, dan saat terkena cahaya matahari, warnanya kelihatan oranye. Bulan kita nggak punya sisi gelap, di permukaannya cuma ada sisi jauh yang nggak bisa kita lihat dari bumi. Bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan mengorbit bumi, sehingga kita cuma bisa melihat satu sisinya saja. Semua planet di tata surya kita minimal punya satu satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Merkurius lebih ringan dari bumi dan gravitasinya juga lebih lemah, yaitu sekitar 38% dari gravitasi bumi. Makanya, beban seberat 45 kg di bumi akan jadi 17 kg di Merkurius. Selain gravitasinya lemah, posisi Merkurius sangat mepet dengan matahari, jadi nggak akan bisa punya satelit sendiri. Satelit itu malah nanti bisa nabrak Merkurius atau masuk ke lintasannya, kemudian mengorbit matahari. Kalau sudah begini, ia akan tertarik ke dalamnya. Venus kemungkinan besar nggak punya satelit karena posisinya juga terlalu mepet dengan matahari.